Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sadar akan kasih karunia dalam hidup ini, kita ikuti ucapan pemazmur yang menyampaikan pujian kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Terpujilah Tuhan yang mengawal hidup kita sampai hari ini, memberkati dan memberi kebutuhan hidup kita. Tuhan, ajarlah kami untuk menghitung-hitung hari kehidupan kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini, Minggu tanggal 29 Oktober 2023, tertulis dalam 1 Tesalonik pasal 2 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Saya bacakan untuk kita semua. Ayat pertama, kamu sendiri pun memang tahu, hai saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Ayat 2, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian dan memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Ayat 3, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan ini kepada kamu, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Ayat 6, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul kudus. Ayat 7, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Ayat 8, demikianlah kami dan dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita, saudara yang terkasih. Topik khotbah kita hari ini berbunyi, keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Saya ulangi, keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Ada sumber yang mendorong, ada tugas harus dilaksanakan, ada pengharapan yang menguatkan setiap saat. Personal encounter, pertemuan secara pribadi dengan Tuhan, membuat perubahan, dan perubahan itu menggerakkan hati kita, memberitakan yang kita yakini dan kita hayati. Saulus ketemu Tuhan saat dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Damaskus. Maksudnya untuk menangkap orang-orang yang mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Saulus sangat benci kepada setiap orang yang mengaku akan Yesus sebagai Tuhannya. Tapi dalam perjalanan itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba muncul terang dari langit. Saulus rebah ke tanah dan terdengarlah suara dari langit. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus bertanya,
"Siapakah engkau?" Dan ada terdengar suara jawaban dari langit, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang engkau aniaya." Dan Saulus berkata, "Ya Tuhan, apakah kehendakmu yang harus saya lakukan?" Kalimat yang bagus sekali. "Ya Tuhan, apakah kehendakmu yang harus saya lakukan?" Saulus bertobat, memulai hidup baru dan tugas baru. Namanya berubah jadi Paulus. Dan jadilah dia penginjil yang tidak kenal lelah. Dia berani bersaksi di berbagai kota dan jemaat. Dia yang awalnya sangat benci, sekarang mencintai. Yang awalnya menangkap dan menganiaya, sekarang memberitakan Injil sampai akhir hidupnya, sampai mati. Itu dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 dan 22. John Newton yang awalnya kapten kapal budak dan investor dalam perdagangan budak mengalami bencana kapal di laut dan mau tenggelam. Dia selamat, dan oleh karena peristiwa itu dia mengenal Tuhan. Dan dia menjadi seorang rohaniwan yang berupaya keras menghapuskan perbudakan. Dia memulai hidup baru, jadi pemberita Injil dan mengarang lagu yang terkenal dalam Kidung Jemaat 40, Amazing Grace. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketemu Tuhan dari satu peristiwa membuat perubahan hidup dan memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Saudara yang terkasih, semoga lagu itu memberikan masukan yang berharga bagi kita masing-masing. Sekarang kita lanjut untuk melihat apa maksud daripada khotbah ini yang menjadi masukan bagi kita. Apa yang dapat kita pelajari dari khotbah hari ini? Yang pertama, Paulus memasuki kota Tesalonik yang ramai penduduk dari berbagai suku dan agama, sibuk dengan usaha dan kegiatan mencari uang, mengejar harta. Itu di Tesalonik. Dan saya yakin hal seperti itu juga kita alami dan kita boleh mengalami hal yang mirip situasinya hari ini. Paulus dicaci, dianggap orang manis mulut, penuh dengan kata-kata indah, tapi tujuannya cari duit. Tuduhan seperti itu boleh kita alami sebagai orang yang percaya dan pemberita Injil. 2. Kita belajar dari Paulus yang melengkapi diri dengan iman, pengalaman hidupnya, tidak mencari pujian dari manusia atau dari kelompok yang menerima khotbahnya maupun orang lain. Bahkan dia dan teman sekerjanya berlaku ramah, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Tabah membimbing sampai menjadi dewasa dan mandiri. Hal itu menjadi contoh keteladanan bagi kita saat kita ketemu dengan orang lain. Tidak memicu perselisihan,
apalagi pertengkaran dan keributan. Kita berbuat baik dengan semua orang. Hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus menjadi landasan hidup dan kegiatan kita. Hukum kasih berbunyi, hendaklah kamu mengasihi Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama yang terutama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah manusia sama seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22, 37 sampai 40. Yang terakhir ketiga, saudaraku terkasih, tugas memberitakan Injil bukan hanya untuk pendeta, hamba Tuhan, majelis gereja, pekerja tahbisan dan noh tahbisan juga ikut menjadi pemberita Injil. Pemain musik dalam kebaktian, pemandu lagu dalam kebaktian, paduan suara, dan semua mereka yang mempersiapkan diri dengan baik, mereka itu juga pemberita Injil. Di luar gereja ada guru, dosen yang mengajar di sekolah hingga perguruan tinggi, pegawai dan karyawan yang bekerja dengan baik, jujur dan bertanggung jawab. Mereka juga terpanggil sebagai pemberita Injil. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Saudara, sampai di sini pertemuan kita saat ini. Kita ketemu minggu depan. Kita dan keluarga semua sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, firman yang barusan kami dengar memberikan kami masukan bahwa kami juga terpanggil sebagai pemberita Injil. Tidak harus berkhotbah dari mimbar, tetapi melalui suara kami, melalui paduan suara kami, melalui kerjaan kami hari lepas hari, di rumah, di kantor, di perusahaan, ataupun di tempat lainnya. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Terimalah kami dan berkatilah kami sebagai hamba-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati gereja-Mu sampai hari ini juga. Tuhan juga memberkati kebaktian-kebaktian yang dilaksanakan dalam ruang gereja. Kami percaya juga Tuhan memakai pemimpin kami di negara ini supaya mereka berbuat baik dan menjadi sukacita bagi semua warga di negara ini. Kami berdoa untuk semua keluarga kami, keluarga dekat maupun keluarga yang jauh dari kami. Tuhanlah memberkati mereka hari ini. Oh Tuhan, terima kasih. Terimalah doa kami di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.